Halo, selamat datang di tim podcast Pri. Hari ini spesial banget, saudara yang kita foto di sebelah aku. Ada kedatangan setelah 10.000 purnama hadir di sini. Ada Cacang. Jadi setelah menunggu 10 bulan purnama, 3 hari 3 kali lebaran Bang Toyib, lama banget baru datang nih. Jauh banget ya rumahnya? Enggak juga sih, sebenarnya kalau jauh tuh enggak, cuma deket tapi nggak pernah diajak mampir, itu aja beda. Hey, Anda berbohong. aku pernah mampir, tapi zamannya si siapa kamu? Aku? Kamu sih sebagai Ari Tulang. Oh, Ari Tulang. Oh, udah kan? Udah gede. Zamannya dia masih belum ada di sini gitu. Jadi sebenarnya aku tuh termasuk kategori senior lah ya. Dunia lawak, tapi dia ternyata masuk setelah saya udah keluar. Oke gitu. Lupakan. Nah, hari ini di tim podcast Pri spesial banget kedatangan Cacan, atau nama lengkapnya itu siapa? Nama lengkap? Hah? Nama lengkap? Nama Alexis Show. Indonesia. Itu Putri Indonesia. Andra Putri Bangkit. Udah tutup. Chan Rizda Aitami. Bukan satu kali lagi. Tes. Kita mau ngobrol-ngobrol nih, Chan. Sekarang kesibukannya apa nih selain jadi fashion designer? Kalau kesibukannya nggak ada, perbanyak waktu di malam hari dengan main game. Game apa tuh kalau boleh tahu? Mobile Legends. Oh, ML ya. Lanjut. Terus nggak main PUBG. Terus kalau sekarang drama itu baik series mana aja ya, dari belahan negara mana aja tuh cukup membantu untuk membuka wawasan. Ya, jadi kita harus positif main dengan nonton drama-drama ya. Drama-drama gitu. Kalau drama kehidupan suka nggak? Drama kehidupan itu adalah orang-orang kurang berpengalaman saja yang menyebabkan itu ada. Jadi kalau ada berpengalaman tuh nggak akan terjadi, cuy. Terus sekarang tadi sibuk main game, nonton drama, tidur ya. Iya. Tadi sibuk main game, ada main game Mobile Legends, main game apa aja tuh. Kalau mainin hati dia bisa nggak? Kebalikan, saya yang dimainin. Oke, kita akan kulik masalah itu ya. Dan sepertinya itu akhir bincang gitu. Bisa nggak terlalu dekat ya? Oh. Lagi Kenapa? COVID-19. Oh. Padahal saya sudah bersemangat membahas cinta. Oke, nanti itu di segmen berikutnya. Nah, kita udah juga ada beberapa pertanyaan nih. Mau tahu nggak? Enggak. Tapi bohong. Baik, kita mau tanya-tanya dulu nih dengan Cacan yang sudah hadir di sini. Aku tuh sebenarnya seneng banget gitu. Dia suka gitu sebenarnya. Dia tuh suka gitu. Nggak boleh banyak. Corona, sorry. Sebenarnya aku tuh senang banget karena Cacan sudah bisa hadir di sini walaupun dia gak di Tekanan ya. Sebenarnya tuh datang ke sini tuh di bawah tekanan. Oke, tapi sebenarnya sebelum kita panjang lebar membahas masalah kehidupan, membahas masalah hobi dan bahas masalah percintaan, ini temanya apa nih hari ini? Black Carnival. Itu yang jualan di Itu martabak asin. Jadi sebenarnya tuh kayak baju lama nggak dipakai keluarin gitu. Karena sebenarnya kan di sini tuh agak nggak mungkin pakai beginian. Iya, tapi cuma sekarang ruangannya dingin banget kan, jadi aku tuh nggak bisa terlalu dingin, jadi harus pakai ini agak lapis gitu. Tapi agak sedikit berani ya pakai fashionnya agak sedikit. Iya, soalnya kalau kita buka gitu nanti V shape-nya di dada tuh kelihatan, jadi aku tutup gitu, aku nggak enak orangnya. Jarang loh ada cowok pakai jaket bulu-bulu loh. Dan ini actually nggak panas, lo mau coba-coba itu? Enggak. Ini nggak panas. Nggak panas, mulutmu lagi ngebahasin sesuatu gitu. Siapa tuh? Ya lu lah. Oke. Lanjut, mau ditanya apa nih dulu nih kira-kira? Nggak capek nanya terus? Enggak sih, kan dibayar untuk nanya. Ada untungnya? Ada sih buat saya. Saya minta pansos dengan Anda. Kepo nggak capek? Oke, enggak. Pernah kehabisan pertanyaan nggak sih? Pernah sih. Itu akhirnya jadinya gimana? Ada tips dan trik nggak? Enggak. Kalau biasanya aku langsung ke depan aja. Tanya aku balik dong gitu sama narasumber. Oh, jadi kalau ada pertanyaan itu tuh lagi blank? Iya, lagi blank. Oh, berarti barusan blank ya? Iya, barusan blank. Berarti masih pintar narasumbernya ya. Tepuk tangan sekali. Nah, podcast yang bertebaran di seluruh Indonesia itu salah satunya Trend Center itu ini. Masa? Iya. Oh, wow. Palangkaraya gerak. Jangan kaget gitu biasa. Nah, tapi klarifikasi ya, orang-orang yang bikin podcast itu orang-orang yang sebenarnya
sebenarnya tuh pengen berekspresi Betul. dengan cara lebih simpel gitu. Karena kan kalau podcast lebih banyak tuh dengerin di apa namanya di audio ya. Bisa lewat Android juga. Misalnya Punya Android nggak? Punya. Ah. Pakai iOS juga. Sombong amat. Jadi beberapa orang-orang yang bekerja di dunia audio visual, lebih banyak di audio tuh menggunakan podcast untuk berbagi sesuatu yang inspiratif dan komunikatif dan juga berbobot gitu. Nah sekarang pertanyaannya, di mana bobot podcast ini? Pintar ya dia ya, pintar Ya. memutarbalikkan fakta kenyataan dan pintar untuk Aku menindas emosi orang. program ini. Luar biasa, tepuk tangan untuk Cacan. Keseharian nih, sekarang ini ngapain aja sih selain kuliah juga? Kuliah juga? Udah nggak lagi. Serius? Udah nggak disebut lagi. Oh, berarti kita itu ya, skip it. Oke, selain kesibukannya mengurus wedding yang sekarang lagi stop nih karena pandemik ini, ngapain tuh? Sekarang masih ngapain aja gitu? Nggak, masih lebih banyak di rumah aja. Terus juga melihat bagaimana teman-teman tuh sekarang tuh memulai untuk mencari cara bertahan baru ya. Betul. Kalau orang kan katanya tuh kalau zaman dulu tuh cari uang, bekerja untuk cari uang supaya bisa bahagia, bisa foya-foya, bisa senang-senang. Kalau sekarang tuh aku melihat lebih banyak orang tuh cari kehidupan untuk bisa bertahan gitu. Karena yang bisa dilakukan sekarang itu cuma bisa itu gitu. Perputaran uang sekarang lagi nggak sekencang dulu sebelum kita lagi kena lockdown dan juga pandemi. Jadi yang banyak orang lain juga lakukan sekarang itulah bagaimana menghidupi dirinya. Sepertinya banyak yang mulai berhemat, kemudian juga tidak melakukan tindakan yang sifatnya hedonisme. Betul. Banyak orang yang cenderung bekerja untuk berbagi juga, karena ada orang-orang yang ternyata tuh aku perhatiin di jalan ya, jadi mereka bekerja seadanya, tapi mereka juga berbagi juga gitu. Betul. Di 1 bulan terakhir yang sejak kita lockdown tuh lagi banyak yang mulai berubah sikap mentalnya untuk arah situ gitu. Jadi sebenarnya bagus juga sih. Beberapa waktu ini kita diajarin buat merubah pola dan sikap dan mengatur keuangan gitu. Tapi sadar nggak sih sebenarnya ada plus minus di balik pandemi ini? Selain kita tadi diajarkan begitu banyak hal yang positif yang harus kita gali dalam hidup kita, contohnya seperti kita udah diajarkan untuk mulai berhemat, dan kita juga dimulai untuk Mengatur pola keuangan. Betul, kita kayak dipaksa untuk nih bagaimana nih caranya biar saya bisa membuat sesuatu tapi menghasilkan gitu dari rumah gitu ya. Contohnya ini banyak teman-teman aku di rumah yang kayak dulunya tuh kayak biasa-biasa aja, sekarang kayak jual makanan, Ya. kayak jual ini itu dan sebagainya. Otomatis itu tuh hal-hal positif yang menurut aku yang harus dicontoh juga sih. Banyak banget yang tersimpan, apalagi untuk dunia kuliner dan masak gitu. Betul. Itu tersimpan selama itu gitu, karena kita fokusnya kepada konsumen gitu, sebagai konsumen. Akhirnya kita bikin sesuatu untuk tetap bisa hidup dengan memproduksi sesuatu gitu. Berarti artinya suka dong sama pandemi ini? Dibilang suka itu, makanya tadi ada plus minusnya kan. Jadi itu kondisi sekarang adalah dimana kita semua lagi berusaha bagaimanapun caranya untuk bertahan dan tetap hidup gitu. Jadi plus minusnya ada. Plusnya itu adalah kita sekarang banyak cuci tangan gitu. Kita menjaga jarak sama orang, nggak sembarang lagi pegang-pegang orang gitu kan. Terus juga lebih banyak peduli sama orang, lebih banyak berbagi gitu. Kita lebih banyak ngelihat bagaimana orang itu ternyata di luar sana tuh banyak yang perlu gitu. Dengan situasi sekarang kan kita nggak bisa kerja nih. Ya aku juga termasuk dapat bantuan gitu kan. FYI. Aku nggak dapat dong. Ya makanya kamu. Caranya gimana ya? Hah? Caranya. Ya lah. Mungkin bagi-bagi ke teman-teman caranya bagaimana yang nanti ada di subtitle bawah. Anda berbohong, ini bukan drama Korea. Oh bukan. Jadi nggak sih, aku serius nih. Gimana sih sebenarnya caranya untuk mendapatkan bantuan itu? Ini tuh sebenarnya kan yang Cacan tahu aja. Oke. Terlepas dari problematika ya, kita yang bekerja di dunia seperti ini tuh, entah Pri atau saya gitu kan, atau teman-teman lain tuh banyak yang sekarang hilang pekerjaan job off air maksudnya. Jadi main jobku itu adalah di dunia off air, jadi di pekerjaan yang sebasisnya event dan wedding gitu. Nah, ketika semua pekerjaan itu ditutup, ketika semua pekerjaan itu tidak diperbolehkan dan tidak ada satu orang pun yang boleh bekerja dalam bidang itu, di mana kami bekerja? Pertanyaannya adalah itu lah ya. Kami mengikuti aturan pemerintah dan larangan untuk tidak bekerja di dalam situasi itu, baik itu karena PSBB atau juga lockdown kemarin. Karena juga tempat tidak membolehkan, karena juga pemerintah tidak membolehkan. Nah sekarang pertanyaannya, kami bekerja di mana? Nah ketika muncul kemarin itu kalau 1 bulan lalu itu ada muncul pendataan dari Pak RT. Oke. Itu waktu data dari mana? Kembali lagi ke tempat kediamannya. Iya, kembali ke rumah. Didata gitu kan. Kerjaan sebelum corona gimana? Oh begini Pak. Setelah corona bagaimana? 0 rupiah Pak. Mau jujur gimana? Mau bohong? Iya, karena kita nggak ada kerjaan kan gitu. Untuk pekerja-pekerja yang sifatnya freelance kayak kita yang di swasta. Jadi akhirnya muncullah bantuan gitu. Kalau nggak salah yang pertama dari Pemkot ya. Dapat bantuan berapa kali sudah? 2 kali. 2 kali. Tapi yang dari pemerintah 1 kali, dari kota, yang dari apa? Dari mana? Dari
perusahaan swasta gitu, ada yang di komplek kita gitu. Wow. Aku mikirnya begini sih, itu tuh datang kepada orang yang memang membutuhkan gitu. Walaupun aku punya ini, tapi kita nggak ada kerjaan cuy gitu. Betul. Itu tetap hitungannya kita nggak punya kerjaan. Walaupun aku pakai handphone ini, pakai kendaraannya ini, pakai ini, ada rumah di sini. Tapi kalau emang gak ada kerjaannya, ya bagaimana? Mau pakai tabungan juga nggak akan bisa, karena kan pasti udah 2 bulan tuh udah nggak akan cukup untuk apa gitu. Cicilan nunggu ya. Nah itu dia, cicilan tuh nggak akan pernah bisa berhenti cuy. Ente tahu pas KBRA-nya terblokir? Tahu kok. Oh makanya. Dari jaket aja udah tahu. Pasti banyak cicilan nih. Enggak juga, enak aja. Kalau ini kan kontan. Oke. Terus gimana lagi? Jadi gini, situasinya akhirnya kaget gitu loh. Artinya bantuan tadi yang datang itu memang nggak tahu ya, terima kasih untuk pengurus perangkat desa gitu, kelurahan gitu ya. Mungkin mereka memang bisa peduli walaupun kita di komplek yang agak lumayan terisi orang gitu. Terakomodir. Intinya sih sebenarnya itu bagaimana orang-orang itu bisa tepat sasaran untuk mengejar atau juga mendata orang-orang yang membutuhkan gitu. Karena banyak sih sebenarnya yang simpang siur, katanya nggak nyampe lah, nggak pas lah, kurang inilah, nggak nyampe tujuan lah, dana ini kemana lah gitu. Sebenarnya kalau dikelola sama orang-orang yang benar yang benar, yang jujur, sampai kok sebenarnya. Kembali lagi ke human ya. Iya, karena semua tuh kayak punya kepentingan. Apalagi yang suka nebeng-nebeng nama besar gitu. Aku masih saudaranya ini, aku masih kenal sama ini, om aku ada di situ. Ya, aku jujur banget masalah itu. Maaf ya. Karena emang kenyataan ya. Masih ya pakai begitu ya? Ketawanya gitu ya. Enggak, kesel loh sama orang-orang gitu ya? Enggak, kesel gitu karena aku termasuk orang yang anti kolusi ya. Jadi kalau kamu mau bagus ya kamu bagus sendiri, nggak usah bagus pakai nama-nama gede. Kalau bagus sendiri. Nah gitu tuh pesan Nggak usah karena kamu punya om siapa, tante siapa, mamamu siapa, bapakmu siapa, kamu bagus ya bagus sendiri gitu loh. Kalau kamu biasaan begitu ya kau nyetek kamu. Amazing, good, mantap, harus Kan? Jadi poinnya udah didapat dari yang kita obrolin tadi. Jadi kembali lagi tuh, kamu harus bersosialisasi dengan baik di lingkungan kamu ya. Betul. Jadi harus mendaftarkan diri di RT. Salah satu poinnya supaya kita bisa dapat bantuan. Karena ini pertanyaan juga nih dari teman-teman yang ada di rumah. Komunikasi sih. Aku nggak pernah dapat bantuan dari ini gini-gitu deh yang sampai di telinga aku. Kita mungkin beberapa tidak sampai dengan arahan tersebut kali ya. Aku tidak berani berkomentar apapun karena ya tadi masing-masing pengurus desa, perangkat desanya itu berbeda-beda gitu. Ada yang memang orang yang aktif, ada yang memang dari perangkat desanya memang aktif dan mengejar, mencari tahu. Pokoknya nggak sampai jam segini tunggu dikejar lagi. Tapi alangkah lebih baiknya dicobalah dulu ya mendatangi ketua RT, gitu. Jangan diam diri gitu ya. Iya, takutnya itu memang dari pemerintahnya sendiri atau dari yang terkait tidak sampai ke area tersebut kayak gitu. Jadi akhirnya menyebabkan entah bantuan atau apapun nggak nyampe gitu. Coba kita yang benar-benar aktif gitu, atau perangkat desa yang kita deketin untuk bisa cari tahu informasi lebih lengkap kayak gitu. Gitu. Wow. Kita kemarin tuh nggak ada pengumuman di sosial media loh waktu bantuan pertama itu. Langsung datang minta KTP, fotokopi KTP, minta nomor telepon, ternyata ada data lagi, diisi lagi. Seperti itu. Nah, yang ada sekarang ada pengumuman baru, infonya muncul tapi penjelasannya belum. Nah, itu ngaco. Iya sih. Iya. Kembali lagi nih ke human nih. Ada banyak juga sih, tidak kita pungkiri bahwa ada banyak pengambilan kesempatan dalam hal-hal seperti ini. Gitu ya. Oknum-oknum yang tidak bertanggung pintar apa ya? Kadang-kadang. Kayak pintar gitu ya. Panas nggak sih kira-kira? Nah, udah keluar semuanya rasanya tuh. Iya. Nah, masih berbicara tentang WFH, work from home, kita bekerja melalui rumah di pandemi kali ini, dan kita nggak tahu sampai kapan ya. Betul. Mungkin bisa saja berakhir di bulan Juni, bisa juga berakhir di bulan September, Agustus. Apa mungkin akhir tahun juga? Coba kita nggak tahu. Tapi kita juga boleh bersyukur gitu bahwa WFH ini juga banyak positifnya kayak tadi kan. Masalah cuci tangan, kebersihan gitu kan. Ada keluarga di rumah yang kita nggak pernah ngobrol. Betul banget. Ada orang-orang yang kita nggak pernah ajak komunikasi, baik itu sosial media gitu, karena kita sibuk sama kerjaan. Kemudian WFH juga akhirnya memaksa orang-orang untuk tetap waras gitu. Jadi maksudnya gimana nih spesifiknya tetap waras? Bayangin kamu tidak bekerja dan kamu tidak diperkenankan ketemu orang. Terus kamu dibatasin untuk ruang gerak, kamu dibatasin ruang untuk bekerja. Nah sekarang kita lebih banyak di mana? Di rumah. Ketemunya sama siapa? Sama keluarga. Itu aja kan. Itu aja kan. Betul. Nah sekarang kita ketemu orang yang sama di setiap hari yang sama, itu apa nggak bikin kita jadi stres gitu? Betul. Manusia itu kan perlu bersosialisasi. Betul. Nah ketika dia kondisinya sekarang ketemu dengan orang-orang itu aja, interaksinya gimana sama orang lain di luar sana? Tak pakai media atau segala macam gitu kan? Kan aplikasi streaming ada, sosial media ada gitu. Itu bisa jadi. Kemudian akhirnya apa? Kita bisa berkreativitas dengan yang media-media tadi gitu. Jadi kalau kita biasanya itu pakai sosmed hanya untuk
lihat-lihat doang. Sekarang kita bisa bantu teman jualan. Betul. Kita bisa bikin item konten, kita bisa bikin hal gitu kan. Ada aplikasi yang lebih hujat, ternyata kesini masih dipakai. TikTok ya? Nice. TikTok itu aplikasinya kreatif. Okay. Sumpah, aku lebih senang. Positifnya apa sih menurut Caca? Banyak orang-orang yang tidak jaim, kreatif, Hmm. sinkronisasi dance sama musik itu berjalan di sana. Kemudian banyak orang-orang yang tidak memikirkan harus bagus banget untuk tampil di sosial media. Mohon maaf, Anda TikTokers? Iya. Oke. Ya. Bukan apa-apa, memang aplikasi bagus untuk memunculkan kreativitas karena tidak semua orang bisa seperti itu, cuy. Jadi itu terus FFA itu juga ngebantu untuk kita bisa lebih sedikit berhemat lah ya, itu jelas. Enggak juga. Hemat Aku di rumah nggak hemat kok. Hemat nggak bisa. Enggak. Aku kayak harus beli nyetok makanan banyak. Aku yang biasanya makan cuma 2 kali sehari di rumah jadi 3 kali sehari. Wow. Aku yang biasanya di rumah itu jarang beli-beli Belanja jajan. gitu. Aku jajan. Jadi sebenarnya itu kita harus lihat 2 spesifikasi nih, bukan cuma bicara masalahnya mah, tapi juga rugi juga Tingkat nih. stres Anda tinggi ya, cuy. Iya, jadi gimana tuh kalau menurut Caca nih kasus yang aku alami? Alihkan gimana tuh? Alihkan pikiran Anda menuju sesuatu hal yang positif. Bebersih rumah itu membakar kalori. Ya, Aku bersih rumah tetap. Oh, tidak mungkin. Pasti ada ruang belakang Anda yang tertinggal. Selokan belakang sudah dicek. Oh, tidak bisa. Septic tank Anda mungkin. Septic tank ditutup, cuy. Plafon Anda. Tidak bisa Kasur ketinggian. Anda di bawah. Kasur ada. Lemari Anda mungkin. Anda bersih sekali. Nah, tapi sadar nggak sih sebenarnya Cacan, Ya. ketika kita berada di situasi saat ini yaitu WFH, kita juga diberuntungkan dengan media sosial. Jadi seperti yang diinformasikan oleh Cacan tadi, kalau kita nggak bisa ketemu dengan orang-orang lain di luar sini, kita bisa lewat Zoom, bisa lewat aplikasi-aplikasi. Jadi artinya kita tuh sebenarnya jangan terlalu sedih-sedih banget nih teman-teman semuanya. Ada banyak banyak jalan menuju ke Roma gitu ya. Iya betul. Jadi ketika kita mungkin rindu untuk berkomunikasi, kamu bisa komunikasi lewat sosial media. Aku boleh sedikit cerita masalah psikologi nggak sih? Boleh sih, tapi jangan terlalu panjang ya. Nah, jadi ini nggak tahu ya apakah ada yang sepaham atau nggak. Aku lempar statement deh buat teman-teman Ya. semua. Jadi ada orang-orang yang sekarang situasinya adalah dia tidak bekerja, less of money, dia kekurangan uang, dia merasa tidak percaya diri, dan dia agak takut ketemu sama orang. Akhirnya apa? Di sosial media dia menahan diri, komunikasi di grup, kantor, kampus, teman tuh dia menahan diri. Karena mungkin tidak nyaman, karena takut kena tahu dan segala macam. Betul. Terus juga dia tuh kayak membatasi diri untuk komunikasi sama orang. Dia ngeliat aja tuh orang pada ngapain, tapi dia nggak nge-komen atau ngebahas atau interaktif. Karena Kasus mungkin baru. karena dari sisi psikologi itu dia berpengaruh ke ketidakmampuan, ketidakpercayaan diri untuk melakukan sesuatu karena terhalang sesuatu hal lainnya. Gitu. Nah itu nggak tahu nih teman-teman ada yang ngerasain hal sama? Ada. Aku punya teman sih kayak gitu. Jadi biasanya tuh yang kayak sebelum pandemik ini udah aktif banget di sosial media. Baik itu di perkumpulan kita, tapi sekarang ketika mengalami hal seperti ini, udah balik kampung, ya. Setelah di kampung kayak langsung hilang, kayak secepat kilat gitu, langsung hilang dari yang Tapi ketika kita lihat di grup, dia sebenarnya lihat sih, Dia ada, tapi nggak berani komen. Gimana tuh? Ya, itu banyak yang mungkin juga merasakan hal sama tapi nggak berani bilang. Kalau kamu juga di kondisi yang sama, aku cuma bisa kasih saran. Positive mind lah gitu. Lakukan, carilah sesuatu hal yang menyenangkan kamu, membahagiakan kamu, menguntungkan juga buat orang lain. Nggak perlu massal, nggak perlu sesuatu yang heboh yang besar, tapi bisa bikin kamu jadi tenang, senang. Kalau ada untungnya lebih bagus gitu aja. Tapi kalau membuat dia diam itu menjadikan dia tenang, nggak apa-apa ya? Itu akan semakin menutup sisi kreativitas otaknya semakin akan terkungkung, beban, berat, kemudian akhirnya dia nggak stabil. Jadi kamu mending rilis dengan sesuatu yang kreatif, dibuka dikit, dicari yang menyenangkan, siapa tahu menguntungkan, membahagiakan itu. Nggak perlu dengan banyak orang, mungkin dengan beberapa orang yang di Bikin sekitar. kue, dikasih buat tetangga, kamu bahagia, kamu udah senang. Kalau nggak ada modalnya gimana tuh? Nah, gue gampang, ada singkong, yang ada kelapa. Kalau nggak ada bahan-bahannya? Ya nggak mungkin. Masa kau masak batu? Emang kau masak kuliah? Enggak, kalau cuma di rumah cuma ada beras sama. Oh, beras bisa jadikan panganan loh. Kalau nggak ada. Nasi eking? Pernah nggak nasi eking? Tahu nggak nasi eking? Itu bukan makanan yang itu enak. Itu bukan makanan. Dikasih garam. Tapi itu aku serius loh. Tapi kalau seandainya kita mengalami serba kekurangan tuh di dalam. Nggak ada sesuatu orang pun Kalau. yang merasa berlebihan sekarang. Semua tuh kan merasa kurang aja. Ya, kita pasti punya kelebihan lah di dalam situ. Jadi tetap positif aja. Ada kok sebenarnya ya, ada kok. Cuman
kita nggak pernah sadar aja. Kadang-kadang tuh ya kalau udah nggak ada baru sadar aja. Tuh lebih dalam banget. Enggak, ini bahas cinta malas. Kalau udah nggak ada. Nggak ada. Enggak, tadi kalau udah nggak ada baru. Oke, demikian podcast itu untuk hari ini. Belum. Caca punya pacar nggak sih? Ini Udah. pertanyaan dari. Udah. Udah. Nggak pernah di post nih di sosial media. Buat Enggak, nanya aja. Pacar. konsumsi publik. Enggak sih, lebih kayak Ngapain pacar kalau ada calon? No, memberitahukan kepada masyarakat Dulu. supaya kamu tuh nggak digoda-goda gitu loh. Kamu dia udah punya. Nggak, kalau gitu emang aku yang minta sih kalau digoda. Enggak lenje, Nggak lenje coy, tapi murah. Iya. Iya. Sudah punya pacar berarti ya? Nggak punya pacar. Serius? Calon. Oh, udah punya calon pacar, Bukan. calon istri. Ya, calon. Aku kan nanya nih Calon istri lah. Oh, calon istri. Oke, dicatat ya pemirsa, calon istri. Tapi nggak suka dipublis-publis, ada nggak beneran? Oh gitu ya. Oh itu salah satu apa sih, lebih ke Apa sih? visi misi diri gitu ya. Bahagia tuh buat kita deh. Nanti kalau udah resmi baru dibahas. Nah, aku suka nih bahas-bahas kayak gini, panjang podcast nih. Oke, Cacan udah punya pacar. Berapa menit lagi sih? Enggak, masih lama, tenang. 2 menit ya? Enggak, spesial. Cacan punya calon istri tapi tidak mau dipublish. Kenapa sih? Nggak boleh sih orang tahu gitu. Ada orang yang suka berbagi kebahagiaannya tuh di sosial media. Ada yang suka entah memamerkan atau juga senang karena dia bahagia, orang juga pengen bahagia. Ada juga orang yang lebih senang, ya aku sama kamu cukup lah gitu. Lebih ke love secret gitu ya. Nggak love secret juga. Maksudnya beberapa orang juga udah tahu gitu loh. Tapi aku tidak suka aja kalau Aku nggak tahu loh, netizen di rumah nggak tahu loh. Jangan sampai kau sebut nama. Dia apa? Teman-teman nggak? Nggak ada. Oke. Jadi udahlah gitu, maksudnya ya cukup aku sama kamu aja. Nah, kalau udah bahagia tuh ntar kalau udah sah dapat buku nikah udah selesai. Oh gitu. Iyalah. Soalnya kan tuh ngapain juga gitu kan. Tapi sebenarnya setuju nggak sih sama orang-orang yang kayak baru jadian 3 bulan happy anniversary 3 months gitu-gitu gimana Itu- sih tanggapan Anda selaku yang udah tua gitu ya? Selaku yang berjiwa muda. Itu tuh hak masing-masing orang. Nah, Mereka tapi- punya cara. Jujur. Aku Risih nggak? Kalau berlebihan risih. Contohnya Jadi berlebihan ngerasa tuh kayak gimana? tiap 10 menit posting foto video call, tiap nanti malam posting foto chatnya, ntar seminggu happy seminggu guys, ntar 2 minggu Suka- happy 2 minggu. Damn. Suka kesal ya? Enggak norak. Sumpah norak gitu kan. Biasanya kalau menghadapi hal seperti itu cuma Blok. bergumam. Serius? Ya, Dia kan- kalau udah putus udah buka lagi. Dia kan punya salah. Bodo amat, mengganggu mata, visual apa namanya? Visual distortion. Jadi buat teman-teman semua yang selama ini tidak melihat nggak melihat lagi Cacan di sosial media, berarti Anda di blok. Enggak. Jangan alay. Gue ada blok orang lo, kau cek aja di Instagram gue ada yang Mana? blok. Sini. Beneran sumpah enggak ada lo. Tolong F25 gue. Enggak. Tolong. Oh, jadi gitu ya. Jadi Enggak, maksudnya aku lebih memilih itu tidak. sebenarnya malas gitu ada Iya, karena itu tuh kan cara mereka untuk berbagi kebahagiaan ya. Cuman bagiku itu you don't need lah. Karena mungkin perbedaan umur kali dan cara mikir kali. Jadi Ya, udah tua kalau- juga ya. Ya, rata-rata begitu masih umur di bawah 27, 25. tapi ada loh yang 30 kayak gitu. Iya, mungkin dia baru ketemu sosial media kali, baru ngerti pakai Instagram, baru ngerti pakai Facebook, ya mohon maaf dimengerti aja. Oh gitu. Tapi benar loh, ada teman aku yang kayak usianya udah kayak 29 ke atas. Tapi setiap hari kayak posting Galau. video call, terus kayak posting happy anniversary 3 months, 3 months. Kalau Siapa? Oh, gitu. aku tahu nih. Siapa? Ya kan aku sudah blok. Buat teman-teman semua yang nggak pernah lagi melihat sosial media Caca, percayalah, Anda di blok. Enggak, Gitu ya? itu enggak perlu 2 kali iklan juga cuy. Oke, Aku berarti ngomong. itu bahas masalah sedikit tentang percintaan. Berarti selama ini Harapan ke depan deh. Nanti itu. Udah setengah jam Jadi- cuy. Nggak, belum. Udah mau buka ini. Masih setengah 4. Oke, nih sebelum kita menuju ke pertanyaan-pertanyaan terakhir, aku di sini memang untuk nanya, ngobrol. Ya, Lebih aku di ke- sini buat jawab. Oke, nah kalau seandainya kita kembali lagi ke sosial media nih, menurut pandangan seorang Cacan yang katanya masih berjiwa muda, aktif dong. Selain di dunia perweddingan, dunia MC juga jadi presenter kah? Jadi penyiar radio ya? Kalau punya radio Masih? jiwa nggak bisa hilang. Itu Di radio swasta di Palembang. boleh sebut nama? Jangan. RDS ya? Enak aja. Kalau radio lah. Oh, itu salah satu. Oh iyalah, sudah radio sudah setahun di Palembang aja jangan sedih. Sama Hendy ya?
Iyalah. Sama Robby ya? Iyalah. Hai Andy, Robby. Oke, apa sih yang paling disuka dari sampai menyebutkan itu bahwa adalah jiwa yang didapatkan? Itu kan cuma ngomong sama tembok, ngomong sama mikrofon. Cuma ngomong sama Ya, tembok. itu pertanyaan. Cuma ngomong sama mikrofon. Aku mewakili apa namanya? Pernah siaran radio? Ungkapan pernah. Oh ya udah. Tapi nggak lama kan? Perlunya eksistensi kan? Kelihatan Aku kan? di radio. Oh udah masuk cukup. Aku yang Kayaknya. Jadi radio itu nggak usah upload. Jadi radio itu tuh Iya. media di mana kita bisa menjadikan suara kita sebagai alat atau cara untuk merubah cara pandang, cara berpikir, cara merasakan orang lain gitu. Jadi ketika kamu tuh bersiaran tuh sebenarnya nggak cuma sama mikrofon aja, nggak cuma sama di tembok aja, tapi tuh kita tuh kayak mana cara ngebikin orang yang dengar merasakan, menikmati, memahami, memikirkan apa yang kita omongin gitu. Rambutnya ini ya. Nggak bisa, ini memang Dari Korea Selatan bukan Utara. Oke, lanjut. Jadi di situ tuh orang nggak pernah ngerti, orang radio, orang-orang entah orang-orang yang dengerin itu mungkin ada yang ngerasa dia nyaman banget sama penyiarnya karena tuh kayak di bawah suasananya kayak dia cerita dari pantai itu kayak di pantai, dia cerita di gunung kayak di gunung, dia cerita gosip kayak lagi ngobrol berdua itu tuh kayak gitu. Susah dijelaskan kalau orang tidak mengerti tentang itu ya. Enggak juga, mereka hanya perlu menikmati aja. Jadi kalau kita sebagai pendengar itu kita cukup menikmati aja dan kamu juga akan tahu bahwa penyiaran itu berbeda sama teknik suara lainnya juga. Sama kayak voice over iklan itu juga akan bikin orang jadi oh iya enak ya, itu penyiaran itu sama. Cuma bedanya mereka lebih panjang. Kalau TV kan lebih pendek. Lebih memilih kemana nih kira-kira kalau dibanding. So kalau ditanya lebih bagus, dua-duanya bagus dong antara pertelevisian dan dunia radio. Tapi kalau seandainya dari sudut pandang Tata nih, dua hal ini tuh sebenarnya yang paling. Kalau aku pilih radio aku dipecat nggak dari sini? Enggak sih? Oh ya udah, aku pilih radio sebenarnya. Karena aku sebenarnya orang nggak begitu suka. Ya udah ini terakhir kali Anda masuk sini. Iya, terima kasih banyak semuanya ya. Jadi kalau radio itu sebenarnya tuh karena memang dari dulu tuh basicnya di situ. Terus suka musik, suka ngobrol. Sudah. Akhirnya musik suka ngobrol. Oke. Iya, jadi banyak belajar tuh basicnya dari situ. Jadi kalau ditanya radio apa TV, radio. Tapi kalau TV tuh pengembangan karir sih sebenarnya. Ini pertanyaan lagi nih dari teman-teman yang di rumah, aku nggak bilang netizen ya. Pertanyaan lagi dari teman-teman yang di rumah. Kalau seandainya untuk di dunia radio tuh Kak, gimana sih Kak? Maksudnya apa aja sih yang harus perlu dimiliki oleh seorang penyiar radio tuh sebenarnya? Selain suaranya harus oke. Enggak juga. Suara tuh bisa dibentuk. Suara bisa dibentuk ya. Nah ini pelajaran baru lagi nih. Halah, mau curi-curi kelas ya ini ya. Selain itu, sebenarnya tuh niat sih, niat dan ketahanan, endurance. Jadi kalau kamu tuh mikir bahwa kerja di dunia broadcasting itu bakal bisa hidup, no. Kalau di radio tuh gak akan bisa bikin kamu hidup. Tapi itu bisa membantu kamu untuk mengembangkan sisi profesional dan soft skillnya kamu. Bisa menjadi hidup ketika kamu udah naik jadi staff, jadi manajer, jadi pegawai tetapnya itu bisa gitu. Kalau kamu sebatas freelancer itu akan susah gitu. Jadi kalau memang kamu tuh mau di dunia radio apalagi di Palangkaraya, ini fair ya. Mohon maaf nih teman-teman radio sama TV kalau ada yang salah dengarkan di statement itu. Kalau teman-teman freelance kan memang karena tujuannya untuk melatih soft skill, menambah relasi, memperkenalkan diri kepada halayak, kemudian juga menunjukkan bagaimana kita juga kompeten di bidangnya gitu kan. Kan tujuannya itu tuh. Kalau untuk yang terlihat di depan gitu. Nah kalau untuk yang memang bekerja untuk secara profesional memang kita harus naik ke level selanjutnya gitu. Jadi kalau ditanya apa yang mesti dilakukan dan disiapkan, yang pertama niat sama endurance. Jadi kalau kamu niatnya pengen jadi broadcaster di TV atau radio, ya kamu harus siap gitu dengan segala konsekuensinya. Dan kamu punya ketahanan karena kerja di dunia media itu nggak gampang. Baik media jurnalistik, cetak, televisi, supranatural itu tuh harus kuat gitu. Tapi yang paling penting itu sebenarnya ada keinginan dan passion gitu ya. Kalau nggak passion susah juga dong. Niat ini tuh melengkapi semuanya ya. Jadi kalau kamu punya niat tapi kamu nggak punya endurance, kamu juga akan bisa bertahan. Tapi kalau kamu punya niat, kamu akan niat untuk belajar, niat untuk mengetahui hal baru, niat buat mengenali dunianya ini kayak gimana, good and bad, sisi jahat baiknya, trik, tips cerdas dan cerdiknya di mana tuh nanti semua akan bisa dipelajari. Wow, kasih applause satu kali lagi. Mantap, makasih, luar biasa sekali ya. Tadi kita udah banyak banget membahas mengenai itu. Udah banyak atau belum sih? Udah banyak. Udah capek ya. Enggak, masih belum. Aku udah langsung 2 kali loh di sini. Enggak, Bang ini. Nah, kalau itu bicara sedikit-sedikit mengenai hal-hal yang menyangkut tentang apa yang kita lakukan selama masih muda ya. Karena kan Catan ini adalah seorang entertain ya. Jadi aku cuma pekerja seni doang. Bisa dibilang entertain sih. Oh iya. Iya. Karena kan masuk TV, masuk radio, naik panggung. Baliho aja. Sekarang jadi anak TikTok loh. Enggak ya. Followerku masih 23 orang.
Itu lumayan loh. Enggak. Itu Cacan ini juga jadi anak TikTokers. Nggak ada. TikTokers baru yang pakai baju merah ya. Enak aja. Terus ada yang pakai bagus banget. No. Nanti kita akan tayangkan Itu konten Iya. dan untuk comeback. Jadi kalau kamu ngeliatnya dari sisi positif itu adalah konten, Iya. itu adalah promo. Jadi kalau kamu pintar, kamu cerdas itu adalah promo. Ya, makanya itu, saking aku sukanya nanti kita akan tampilkan dikit nanti cuplikannya di sini. Teteng. Wah, nungguin ya. Jadi secara singkat aja nih, apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak muda yang yang produktif dalam masa WFH ini kira-kira, selain kita mungkin mencoba untuk selalu mengerjakan hal positif, terus kita mungkin coba untuk mengasah jiwa entrepreneur kita dan kreatif, apalagi nih kira-kira? Kalau kamu tuh suka nge-game, kenapa kamu nggak coba jadi caster? Kenapa kamu nggak jadikan game untuk bisa jadi sumber pendapatan kamu sekarang? Kalau kamu sekarang juga menjadi orang yang suka masak, kenapa nggak coba bikin itu jadi home industry? Ya. Kalau kamu suka ngobrol, kenapa kamu nggak bikin podcast? Kalau kamu orang yang suka bikin video, kenapa kamu nggak jadi video maker? Dan lebih lengkap lagi. Itu adalah cara-cara untuk kita bikin tetap manusia-manusia ini waras, kreatif, positif, berguna, bermanfaat. Jadi Jangan cuma hanya nggak sia-sia doang. Jangan cuma ngeluh-ngeluh aja gitu. Hari ini tuh spesial banget, bintang tamu dan guestnya spesial, pintar, bertalenta, udah punya calon tapi nggak mau dipublish dan pokoknya keren. Luar biasa sekali. Mantap. Jadi aku adalah beruntung bisa mengundang dia masuk di podcast aku. Sekali lagi tepuk tangan semuanya. Ada lagi? Ada tepuk tangan nggak? Ada lagi yang disampaikan? Tawak juga tuh. Nggak ada. Intinya sih sebenarnya stay positif aja. Kamu tetap di rumah aja. Biarkan para garis depan yang membantu kita untuk mengamankan, kita nurut aja. Sebagai warga kita nurut aja. Di rumah aja pakai masker, cuci tangan yang rajin, jaga kebersihan badan. Karena bagaimanapun itu sudah membantu sekali daripada kamu ngomong-ngomong di sosmed ya. Betul, pergunakan sosmed dengan baik dan tentunya menyebarkan hal-hal yang positif ya. Menambahkan lagi dari saudara Cacan tadi, terus berkarya dan berdoa dan juga berharap bahwa pandemi ini cepat berlalu. Ini Amin. akan sampai selamanya, akan berakhir nanti ya. Asal jangan kamu khawatir. nurut aja. Hmm. Asal kamu nurut aja. Nurut aja nggak sakit kok. Ya. Enggak sih, kalau masalah perasaan agak sakit. Nih mau aku sambung? Nggak usah. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di tim podcast Pri selanjutnya. God bless you.